anak-anak, ibu, semoga kabar hari ini sehat-sehat semua ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajarnya. Tidak ada boleh kata untuk malas-malas belajar kita, oke? Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulainya. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita untuk materi ini, kita akan membahas tentang materi tentang pengertian dari himpunan. Mungkin ada anak-anak ibu yang mengerti sebelumnya materi tentang himpunan ini, tapi alangkah baiknya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari himpunan supaya kita bisa menyelesaikan dari contoh-contoh soal dan mengerti apa sih himpunan dan tidak himpunan itu, contoh bentuknya di sekeliling sekitar kita. Baik, di sini kita dapat melihat pengertian dari himpunan. Definisinya, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya di sini, kumpulan dari beberapa kelompok yang dapat terdefinisikan dengan jelas, tidak secara kebetulan, tapi dia semua orang-orang dapat mendefinisikannya dengan jelas. Ciri-cirinya jelas. Dapat kita lihat contohnya. Di sini manakah yang termasuk dari himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan anak-anak di kelasmu yang mendapatkan nilai matematika 100. Kemungkinan banyak ulangan yang dilakukan oleh guru-gurumu di kelas, terutama untuk materi pembelajaran matematika. Nah, di sini kita mungkin ada nama-nama siswa yang melakukan remedial dan yang udah tuntas dari remedial. Yang dimaksud dari nilai matematika 100 berarti yang tidak remedial. Contohnya Budi, Ayu, Cici. Kalau kamu mendapat nilai 95, kemungkinan kamu tidak masuk dari kelompok kumpulan anak-anak di kelasmu yang mendapatkan nilai matematika 100. Makanya himpunan itu dimaksud kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objeknya dapat kita jelas apa yang termasuk dari topik yang di sini. Yang di sini kan tujuannya itu 100, berarti harus memiliki nilai 100. Itu yang dimaksud dengan kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Yang selanjutnya kita dapat melihat kumpulan anak-anak pintar. Apa sih kumpulan anak-anak pintar? Pasti kita akan melihat lagi ciri-ciri anak pintar seperti apa. Banyak orang yang bilang anak pintar. Dia pintar di bidang mana? Matematika kah? Kesenian kah? Kita belum tahu. Jadi ciri-ciri anak pintar itu banyak sekali, relatif dia. Jadi tidak memiliki definisi yang jelas karena banyak kita ketahui. Dan kita tanya juga kepada teman-teman kita seperti apa ciri-ciri dari anak pintar itu, pasti banyak memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tidak sama yang kita menurut kita dan menurut teman kita itu sama. Jadi itu. Dan yang bagian P ini tidak termasuk himpunan. Yang C, kumpulan hewan berkaki dua. Jelas kita tahu bahwa kumpulan hewan berkaki dua itu seperti contohnya ada ayam, ada bebek. Jadi kumpulan dari beberapa objek itu, hewan yang berkaki dua itu udah terdefinisi dengan jelas karena udah nyata kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak berpikir lagi seperti apa hewan-hewan yang berkaki dua. Yang selanjutnya berarti untuk bagian C contohnya merupakan himpunan. Dan yang D, kumpulan hewan besar. Maksudnya di sini kumpulan hewan besar. Berarti untuk kumpulan atau kelompok dari hewan besar ini kita tidak dapat melihat definisinya dengan jelas. Karena belum tentu teman kita mengatakan hewan besar itu kucing. Justru kita lihat hewan yang kucing itu belum tentu itu besar badannya. Ada yang bilang gajah, teman yang satu lagi bilang ayam. Jadi untuk yang D ini bukan himpunan karena kelompok atau objek yang untuk hewan besar ini tidak terdefinisi dengan jelas. Makanya dia tidak himpunan karena kelompok
Jadi untuk bagian E, kumpulan buah-buahan. Berarti kita tahu bahwa buah-buahan itu banyak jenis-jenisnya. Pasti teman kita juga kita tanya, apa sih contoh kumpulan buah-buahan? Berarti itu banyak. Contohnya jeruk, apel, mangga. Untuk teman-teman yang lain pun pasti tahu itu kumpulan buah-buahan. Jadi kelompok yang termasuk kumpulan buah-buahan termasuk himpunan karena kumpulannya atau objeknya terdefinisi dengan jelas. Jadi yang bagian E itu merupakan himpunan karena kelompoknya terdefinisi dengan jelas. Jadi yang selanjutnya, himpunan disimpulkan huruf besar dan menggunakan huruf terawal, huruf besar. Seperti ini contohnya. Awal dari himpunan itu diawali dengan huruf besar dan himpunan itu atau elemen dari himpunan itu nanti diawali dengan huruf kecil. Contohnya huruf kecil A, B, pokoknya yang untuk elemen diawali dengan huruf kecil, sedangkan untuk simbol dari himpunan diawali dengan huruf besar. Dan untuk awal dari pembukaan elemennya digunakan menggunakan huruf awal, contohnya seperti ini. Menggunakan huruf awal untuk pembuka dan penutupnya. Contohnya seperti ini. Contohnya kita dapat melihat himpunan A. Himpunannya disimbolkan dengan huruf besar, yaitu A. Himpunannya bilangan asli. Berarti bilangan asli yang pertama bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya kita buka himpunan A. A-nya disimbolkan dengan huruf besar. Himpunannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan contoh selanjutnya untuk himpunan B, kita contohkan himpunan B, kita awali dengan huruf besar sama dengan himpunan bilangan genap, berarti dia harus dibagi dua, yaitu 2, 4, 8, 10. Baik, kita akan melanjutkan selanjutnya ini. Kita akan mengetahui dulu himpunan kosong itu bentuk atau lambangnya seperti apa. Kita dapat melihat seperti ini untuk himpunan kosong, atau bisa jadi seperti ini untuk huruf terawal aja tidak ada himpunan terdapat di sini. Jadi kita masuk ke contohnya. Contoh pertama, himpunan A-nya Ani, Budi, Cici, Doni. Sedangkan himpunan B-nya pisang, apel, mangga. Jadi kita gambarkan untuk diagram pennya seperti ini. Jadi kita buat diagram pennya. Jangan lupa juga untuk membuat S. S ini sama yang dimaksud dengan himpunan semesta. Karena tadi himpunan semestanya tidak ada di sini, jadi kita tidak perlu memberinya untuk himpunan semesta di sekitar sini. Jadi kita gambarkan aja, dan di sini hanya diminta untuk menggambarkan diagram pen untuk himpunan A dan himpunan B. Jadi kita dapat melihat gambarnya untuk himpunan A tadi kan Ani, Budi, Cici, sama Doni untuk bagian himpunan A, dan untuk bagian himpunan B pisang, apel, mangga. Jadi himpunan A itu ada Ani, ada Budi, ada Cici, ada Doni. Jadi yang B itu pisang, apel, dan mangga. Jadi untuk himpunan semestanya ada himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya untuk contoh irisan atau gambarnya seperti ini. Contohnya himpunan semestanya tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan untuk himpunan A, himpunannya 1, 2, 3, 4. Untuk himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Kita mencari A iris B. Jadi kita gambarkan aja langsung ke diagram pennya supaya kita lebih mengerti seperti apa bentuk gambar dari diagram pen himpunan A dan himpunan B. Jadi kita masukkan untuk diagram pennya, kita gambarkan seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita tulis S untuk himpunan semesta. Lambang dari himpunan semesta seperti ini. Jadi tadi himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 5, 6, 7. Sedangkan untuk semestanya 1 sampai 10. Jadi kita masukkan
Kenapa ini di tengah ini ada? Kita iris karena tadi kita mencari irisan dari A, iris B. Jadi kita iris di tengah-tengahnya yang sama dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita lihat yang sama dari sini himpunan A dan himpunan B ini adalah 3, 4. Jadi kita tidak perlu memasukkan anggota himpunan A itu 3, 4 karena ada di anggota himpunan B. Jadi terletak di tengah-tengah karena kita akan mengirisnya nanti. Jadi untuk himpunan A-nya tinggal 1 dan 2. Dan untuk himpunan B-nya ada tinggal 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk semestanya kita lihat yang belum termasuk himpunan A dan bukan termasuk himpunan B dan juga belum terdaftar di irisan. Jadi tinggal sisanya 8, 9, 10. Jadi kita masukkan di himpunan luar ini. Maksudnya ini di himpunan semesta. Tidak terletak di himpunan A dan di himpunan B. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu gabungan. Dapat kita lihat bentuk atau gambar dari gabungan seperti ini simbolnya dalam matematika. Jadi contohnya kita ambil juga seperti yang tadi, himpunan semestanya 1 sampai 10 dan untuk himpunan B hanya 1, 2, 3, 4. Dan untuk himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini yang dimaksud dengan gabungan yaitu diiris himpunan A dan himpunan B. Makanya dikatakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Yang gambarnya kita iris seperti ini. Jadi tadi kan kita sebelumnya sudah melihat contoh dari irisan. Jadi ini sekarang ke gabungan. Jadi tadi sebelum kita lihat irisan, contohnya hanya mengiris di tengah aja. Sedangkan di gabungan diiris untuk gambar diagram pen himpunan A dan himpunan B. Himpunannya kita iris semua. Jadi makanya dimaksud dengan gabungan. Jadi sisanya ini di himpunan semesta ada 8, 9, 10. Jadi gambarnya akan seperti ini untuk gabungan. Baik, untuk selanjutnya, untuk contoh dari komplement atau bisa disimbolkan dengan seperti ini, C di atas. Contohnya himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Jadi untuk A, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita cari A komplement. Kita cari A komplement karena di sini dapat himpunannya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa dapat segini? Kenapa 1, 2, 3, 4 tidak dimasukkan? Karena di himpunan A ada himpunan semesta yang sama, yaitu himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan di himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita nggak harus memasukkan himpunan yang sama karena himpunan komplement itu yang tidak ada di himpunan A, ada di himpunan semesta dari himpunan A ini. Jadi kalau udah ada di himpunan semesta himpunan A, nggak perlu lagi dituliskan. Sedangkan untuk B komplement, B-nya himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tidak ada di himpunan semesta yaitu 1, 2, 8, 9, 10. Makanya ditulis seperti ini. Baik, untuk anak-anak ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baik hari ini sampai di sini dulu. Untuk anak-anak ibu meminta supaya mengulang pembelajaran yang ibu ajarkan untuk hari ini supaya lebih mengerti lagi nanti. Jadi ibu ucapkan selamat siang.